Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pada kesempatan ini masih praktek pola 1 sampai 25. Jadi mulai dari pola pertama kalimatnya sampai pola ke-25, maka diperhatikan mana yang sudah dapat, mana yang belum, mana yang lupa, mana yang sedikit-sedikit teringat. Ya, begitulah metodenya cara belajar bahasa Al-Quran. Ya. Nanti insya Allah kita akan lama-lama mengerti atau banyak, tapi yang betul-betul mengerti sampai 100% itu kan wallahu alam, lain-lain tingkat orangnya. Sekarang praktek pola 1 sampai 25. Ini sengaja Ustadz ambil dari surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 19 ya. Ayat 17 sampai 19. Ayat 17-19 ini dimulai dari ini ya. Nah, coba kita mulai membacanya satu persatu. Ya. Nah, coba ini di apa dulu, dikira-kira saja dulu. Begini bacaannya, 3 ayat ini ya, 3 ayat mempraktekkan ilmu, karena tujuan kita adalah supaya mengerti susunan bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini kira-kira Ustadz gambari saja seperti ini ya, seperti ini. Kasih warna supaya terbantu. Ini yang sering-sering dilihatlah, ini warna kuning. Kira-kira apa membacanya itu? Masalu. Jangan hum dulu dibaca. Kalau hum ya sudah pastilah ya. Masalu ya. Jadi yang jadi persoalan di sini adalah lu-nya ini. Kalau masalah masa, ada nanti kadang-kadang masa, jadi berarti ini bisa dibaca masali, bisa dibaca masalu, bisa dibaca masalah. Tapi ada pula nanti dibaca mislu, atau misla, atau misli. Jadi yang ada barisnya ini berlaku kalau tidak masalu, masali, kalau enggak masalah. Tapi ada satu lagi misla, mislu, misli. Ya. Tapi kalau sudah dibaca ini, kenapa lam ini berani membacanya baris depan? Bagaimana perkiraannya kira-kira itu? Karena dia fiil. Ya kalau fiil mudhari kan nggak ada yang model gini. Fiil mudhari ya misalnya yamsalu ataupun ada yaf'alu, ini kan mana fiil? Muftada. Karena berfungsi sebagai mubtada. Sudah diancang itu, ini jadi pokok kalimat ini. Maka dalam pikiran kita mana nanti khabar atau sebutannya. Cuma itu makanya kita berani membaca masa lalu ya. Diberani membaca. Apa alasannya? Kenapa berani membaca masa lalu? Karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Pokok kalimat itu undang-undangnya mesti baris depan. Maksudnya marfu'. Cuma marfu'nya ini dengan dhammah karena dia berbentuk tunggal. Kalau berbentuk tunggal baris depan. Kalau 2 tanda marfu'nya alif sama nun. Kalau banyak lihat banyaknya. Kalau banyaknya jamak muzakkar itu O sama nun. Tapi kalau banyaknya muannas, dia baris depan juga.
kalau banyaknya taksir dia baris depan dhammah juga. Ya. Nah, ini jadi pokok kalimat. Lalu ada di belakang hum menempel dia. Hum ini bentuknya bentuk apa ini? Damir. Dhamir. Jadi dhamir terkait dengan kata benda. Berarti kata benda ini kan. Sebab kalau ini dikatakan tadi fiil, tidak mungkin dibuat fiil mudhari tambah jauh. Jadi kalau begitu, hum adalah dhamir. Sekarang fungsi hum ini lagi apa jabatan hum? Masaluhum. Maf'ul. Jauh banget Pak ini. Kalau maf'ul pula, kalau maf'ul kan kalau dengan kata kerja, tapi Punyaan. tidak kata kerja. Punyaan. Kepunyaan. Jadi kalau kepunyaan, jadi kalau masal ini artinya perumpamaan atau misal, kan sudah bahasa Indonesia. Jadi perumpamaan, kalau ini artinya apa? Hum. Arti hum. Hum, mereka. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau diterjemahkan ini masaluhum, itu pokok kalimatnya itu. Jadi ini kedua-duanya menjadi pokok kalimat. Tapi orang menunggu perumpamaan mereka. Lalu ditanya, bagaimana ya perumpamaan mereka? Itu nanti kabarnya, tapi ini kita bahas tuntas dulu. Jadi kalau hum adalah kepunyaan atau mudhafun ilaih, sama ini. Mudhafun ilaih itu juga. Jadi masalu mudhafnya hum mudhafun ilaih. Jadi perumpamaan mereka, cuma perlu kita tahu merekanya ini siapa dalam Al-Qur'an itu. Dijelaskan adalah mereka orang-orang munafik, ya. Ya, mengkaji mereka orang munafik. Quran itu kan hanya menyebutkan mereka orang munafik. Tapi nanti sebagian tafsir disebutkannya siapa waktu itu. Jadi hanya begitu saja. Jadi kita tidak perlu risih mencari orang, cuma hanya ilmu bagi kita perumpamaan mereka orang munafik itu. Ini ya, orang munafik itu perumpamaan mereka. Ini baru kabarnya. Coba sampai mana kira-kira kalau dikasih kabarnya ini bisa menjawab walaupun tidak tahu artinya. Alladzi istaq. Berarti kabarnya ya terpaksa kita uraikan dulu satu-satu dulu, nanti baru bisa dicari kabar ya. Ini berapa kata ini? 1. Nah, 2. 2. Jadi pertama K ya. Pertama K. Yang kedua baru ini. Kan sama pula. Tapi yang ini kan seperti itu dia. Jadi K, baru kita tanya pula memori kita. Kalau K ini apa ini K? K itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Ingat ya, kalau itu huruf jar, berarti yang di belakangnya pasti kata benda itu. Kamasali. Apa bacanya? Kamasali. 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 Ya, kamasali. Jadi hanya bertukar li. Kalau di sini dibaca lu karena dia pokok kalimat. Di sini dibaca li karena dia dijarkan oleh ka. Kamasali. Baik. Kalau ini apa ini? Apa ini bentuknya dulu, bentuknya? Bentuknya, bukan jabatannya, bentuknya. Allazi. Itu isim mausul. Ya, isim mausul. Arti isim mausul itu kata benda penyambung antara induk kalimat dengan anak kalimat. Jadi ini isim mausul ya, oke. Ini isim mausulnya ini kan ada 6 itu. Ini yang 6 itu apakah bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak? Bentuk 1. 1. Bentuk 1 ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya kan.
Nah, begitu jadi tuntas pelajarannya. Nah, sekarang ini lagi. Nah, apa bacaannya dikira-kira saja di bacanya. Apa kalau seperti ini bacaannya? Ini berapa kata ini? 2. Jadi kalau ini satu kata, jadi nggak seperti durian ada belah-belahnya, ini nggak bulat ini, seperti pinang. Kalau durian ada nuro-nuronya, ada badang-badang, ini enggak. Cuma baru kita dudukkan dulu ini bentuk isim kah, bentuk fiil kah, bentuk huruf. Kalau begini. Isim bukan, huruf bukan. Isim lah. Apa? Isim bukan, huruf bukan. Apa? Fiil ya. Fiil. Fiil. Nah, sekarang cuma fiil. Dulu kan kita pelajari fiil itu aslinya ada 3 huruf, ada 4 huruf. Kemudian ada tambah 1 huruf, ada tambah 2 huruf, ada tambah 3 huruf. Nah, ini pakai tambahan enggak kalau seperti ini? Ya, alif sinta. Ya, alif sinta. Jadi ini alif sinta ini tambahannya ini. Ya, alif sinta itu ditambah. Jadi penambah alif sinta itu. Kalau apanya 3 hurufnya adalah apa? Waqada. Ya, waqada. Jadi waqada ini artinya menyalakan, menghidupkan, dibakar kayu atau dibakar apa, dinyalakan. Jadi waqada, waqadu. Cuma kalau ditambah alif sinta berarti membacaannya istau, gitu. Ya. Jadi waqada menjadi istauqada, matikan pula dia. Jadi sama istaf'ala, istaghfara, istaghfara, istauqada, istaf'ala itu penimbangnya, istaf'ala. Jadi kalau bertambah alif sinta penambahnya berarti kalau ini kan menyalakan. Nah, kalau ini dengan ditambah alif sinta minta ya. Jadi minta menyalakan. Jadi minta menyalakan. Berarti fi'il apa ini kalau gitu? Fi'il apa itu? Fi'il madi. Fi'il madi. Ya, jadi ini bisa 14. Istauqada, istauqada, istauqadu, istauqadat. Jadi ini fi'il madi, kotak pertama ini. Mana fa'ilnya ini? Huwa. Ya, tersembunyi huwa. Huwa ini dibalikkan kepada allazi ya. Ini yang menerimanya. Jadi ini artinya menyalakan. Kalau diumpamakan ya, kalau diterjemahkan, perumpamaan mereka orang munafik itu persis atau dibuat umpamanya seperti umpama orang yang seperti umpama yang meminta menyalakan dianya orang, gitu. Minta menyalakan dianya orang. Apa yang minta dinyalakan orang? Apa kira-kira bacaannya? Coba diterka saja ini apa bacaannya? Membaca. Apa? Naron. Nara. Kenapa berani membaca naron? Ada alif? Ya, ada alif. Kemudian memang jadi apa fungsinya? Maf'ul. Ya, maf'ul dari istauqada. Jadi gitu ya. Jadi perumpamaan mereka orang munafik itu seperti umpama, ini sebenarnya ini 2 artinya, seperti ini. Jadi tapi dipakai 1. Perumpamaan mereka orang munafik seperti umpama, boleh seperti misal yang atau orang yang meminta menyalakan dianya orang, apa diminta orang supaya dinyalakan? Api. Jadi minta menyalakan api ya. Ini mulai nampak ini. Inilah yang menjadi kabar dari masaluhum ini. Mulai dari sini terus ke sini. Nanti sampai ke sini, sampai tamat. Itulah yang jadi kabar daripada masaluhum. Jadi ini dibuatkan Allah perumpamaan supaya kita paham cepat, mengerti pelajaran. Jadi namanya spesial kalau begini, ayat-ayat Al-Quran Al-Amsal. Ya, Al-Amsal itu bentuk banyak dari mislu. Kalau mislu atau masal 1, kalau 2 masalani, kalau banyak amsal.
Nah, jadi tafsir amsal. Jadi ada nanti mempelajari spesial diberi Allah perumpamaan supaya murah orang menangkap, ya menangkap. Jadi kalau misalnya perlu diamalkan, diamalkan. Kalau perlu dihindarkan, hindarkan. Jadi itu ya. Nara jadi maf'ul dari istaqada. Nah, kemudian ini fa, kan lama, fa dengan lama. Jadi sebenarnya ini fa ini belum belajar dulu. Memang fa ada fa huruf atap, tapi ini bukan itu. Namanya pecahan dari urean itu. Jadi fa pecahan tafrik ya. Nanti dipelajari itu. Lama pun belum belajar. Lama ini pun belum. Lama ini pun belum ada belajar ini. Cuma ini berarti baru. Tapi kalau diterjemahkan fa lalu atau maka, lama tatkala atau setelah boleh. Lama ini setelah pun boleh. Maka setelah, maka tatkala, berarti ini pelajar. Ini coba diterka ini bacaannya apa kira-kira dibuat ini. Di belakang sudah ada api. Apa bacaannya? Ado. Adoat. Adoat. Kalau begitu sudah mengerti kita adoat bentuk apa? Isim fi'il huruf. Fi'il apa? Madi mudhari atau fi'il amar? Madi. Madi. Iya madi. Karena sudah dibayangkan tadi api ini kan dihukum muannas ini. Oh. Ya, api dihukum. Kok dihukum muannas api? Iya, karena ada dulu pelajaran pertama bahwa kata-kata benda itu secara umum nama perempuan, ada tamarbutah ataupun diuntukkan spesial untuk perempuan, ada itu. Yang diuntukkan untuk perempuan itu, itulah misalnya bumi, anggota-anggota tubuh, tangan, hidung semuanya. Kemudian matahari, kemudian neraka. Kalau bulan enggak, muazzakar dia. Nah, jadi kalau begitu ini adha'at kotak ke apa ini? Kotak 1 2 3 4. Ya. Mana fa'ilnya adha'at? Naro. Hia. Ya, tersembunyi hia. Hia ini kemana baliknya? Naro. Ya, itu maka kenaro. Karena hia mu'anas maka dibalikkan ke sini. Kalau ini huwa dibalikkan ke alazi. Jadi baru kalau diterjemahkan ya, perumpamaan mereka orang munafik seperti orang yang meminta dinyalakan atau dihidupkan, meminta dia orang akan api. Tolong hidupkan lampu, hidupkan api gitu. Ya. Gitu perumpamaan orang munafik itu. Falamma kira naro itu neraka. Bukan, bisa neraka. Di sini bukan neraka, api. Jadi orang kan gelap. Nah, itu istilahnya. Jadi karena gelap, minta dinyalakan dia. Tolong hidupkan api gitu. Hidupkan pusuang kalau apa, hidupkan oncor, apalagi lampu pokoknya nyalakan unggun. Api. Maka fa lama setelah adoat ini arti bercahaya. Kan wudhu adoat menerangi, boleh. Maka tatkala menerangi, yang menerangi mana failnya nih? Nara. Ya. Jadi tatkala menerangi dianya api, ke sini perginya. Kan minta dinyalakan api, sudah nyala api, teranglah dia. Yang diterangi api itu menerangi dianya api, apa yang diteranginya? Ma, ada ma di sini. Yang diterangi api itu adalah ma, ya. Ma ini apa ini bentuknya? Sudah belajar dulu sedikit. Ma namanya itu menidakkan bisa, hal bisa. Ya. Tapi kalau ini ma-nya sama saudara ini sebenarnya nggak diajarkan, belum dulu ya. Kalau ini kan isim mausul. Ini namanya ma mausul. Ya ma mausul dulu ada berarti. Ya, berarti diartikan apa ini atau sesuatu. Jadi
setelah atau maka setelah atau tatkala menerangi dianya api akan akan sesuatu, berarti diteranginya akan sesuatu, tapi ini fungsinya jadi apa? Tadi kan isim mausul, fungsinya jadi apa jadinya? Maf'ul. Ya, maf'ul dari ad-dha'at. Baru ini ditambah ini berapa kata, kan 2 kata ini, Haulahu. haula. Kenapa berani membaca haula? Ini agak rumit sedikit mengingatnya nih. Haula itu artinya apa, Pak? Sekitar, sekeliling. Oh, dia Haulu. menerangkan ma. Jadi dia ikut. Ah, Dia menerangkan ma. ya kalau menerangkan ma hauli lah, dia haula juga. Enggak, kan sama fungsi maf'ul. Iya, tapi kan berarti dia ini yang kena terang, Oh, jadi hal, ini hal. ya. Jadi bisa sebenarnya hal, tapi di sini sebenarnya ini saudara dari apa itu? Zorab dulu. Kalau zorab itu kalau nggak ada huruf di mukanya kan nggak berpengaruh dia. Misalnya amama, kan dibaca amama di muka artinya. Kalau di belakang waro'a, kalau di samping indah, kalau di bawah tahta, kalau di atas fauqa. Ini namanya zarab, mengenai lingkungan, kan diputar sekitar haul. Maka kalau sudah zarab ini barisnya tetap haula. Qabla kecuali ada di belakangnya. Di depannya misalnya min qabka, itu baru li dia. Haula, inda, amama, fauqa, wara'a, itu ya. Ma'a. Lalu hu-nya ini mazrubnya. Jadi kalau ini zarab, ini mazrub, gitu. Yang dizarabkan. Jadi kalau diterjemahkan, perumpamaan mereka orang munafik, kata Allah, persis seperti orang yang meminta menyalakan dianya orang akan api. Kan gitu? Tolong hidupkan api. Palama, maka setelah menerangi dianya api, apa yang diterangi dia api akan sesuatu di sekitarnya. Akan sesuatu di sekelilingnya apa tadi? Di sekelilingnya sesuatu tadi. Oh, ya, di sekeliling ini. Kalau api hanya kebalik. Apa kan diterangi oleh ini akan sesuatu. Bukan ke alazi. Enggak ke alazi. Jauh. Bukan. Jadi di sekitar ini kan ma. Jadi menerangilah sesuatu ini bisa allazi, bisa pokoknya yang diteranginya itulah diteranginya, yang di sekitarnya pun terang. Waktu api itu memberi cahaya di sekitarnya ini kan sudah terang. Itu maka jawab dari lama ini ada. Bagaimana tatkala diterangi oleh api di sekitarnya? Ini jawabnya. Zahaballahu. Ini Allahu fa'il dari zahaba. Zahaballahu binurihim. Ya, binurihim. Ya, binurihim. Zahaballahu binurihim. Zahaba bentuk apa? Fil madi. Fil madi. Mana fa'ilnya? Allah. Ya, Allah. Allah ini fa'ilnya. Jadi nggak perlu dicari huwa. Nanti nggak ada kedudukan Allah. Jadi zahaballah bi huruf jar ini sudah murah ini. Jadi kalau diartikan ini, perumpamaan mereka orang munafik itu seperti orang yang meminta dianya orang menyalakan akan api. Dimintanya tolong nyalakan api kalam kuanya. Apalama maka setelah atau tatkala menerangi dianya api akan sesuatu yang di sekitarnya, pokoknya sudah terang, termasuk orang yang minta diterangin itu, zahaballah, sudah begitu terang, menghilangkan, artinya ini memergikan atau menghilangkan. Siapa menghilangkan? Allah. Jadi menghilangkan Allah. Apa yang akan Allah
dengan cahaya mereka. Jadi mestinya dengan api tadi kan bercahaya terang lah ini, tapi dihilangkan Allah cahaya mereka. Mereka yang di sekitarnya ini dan termasuk mereka ini yang sebenarnya mereka yang ini ya. Mereka orang apa ini? Orang kafir. Apa tadi? Ya, Kafir orang ya? munafik. Munafik. Orang munafik tadi. Jadi sementara yang di sekitarnya sudah dapat terang, tapi dia tidak dapat dihilangkan Allah dengan nur mereka. Jadi nurnya itu enggak ada nur mereka. Sebenarnya kan maka bercahaya itu sebenarnya kan karena hidup. Jadi karena orang munafik itu dia tidak percaya, cuma pura-pura percaya kepada Nabi Muhammad. Walaupun datang Nabi Muhammad memberikan ajaran Islam untuk keterangan hidup, tapi yang orang munafik enggak juga terang karena dia tidak menangkap. Begitu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan catatan jangan mencari-cari orang munafik ya. Nah, itu bikin gaduh. Cuma ilmu diberikan Allah kepada kita. Jadi perumpamaan orang munafik itu persis seperti orang minta supaya diterangi, dinyalakan api. Begitu api terang meneranginya, Allah menghilangkan cahaya mereka orang munafik. Ya karena enggak percaya. Jadi itu makanya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, terang benderang hidup. Berarti untuk apa hidup, bagaimana cara hidup, bagaimana sebenarnya. Itulah yang. Jadi ibaratnya ajaran Muhammad itu menerangi hidup gitu. Tapi karena manusia sebagian yang bersikap pura-pura, ya gelap juga. Ya. Jadi itu makanya membaca ayat ini, terasa itu. Masaluhum kamasalil ladzi tauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi waktu membaca ayat itu kita astagfirullah, saya tidak akan seperti ini, tidak saya tiru ini. Saya betul-betul yakin, betul-betul percaya, betul-betul saya amalkan ajaran Nabi Muhammad. Baru terang. Gitu aja. Jadi sahabat, Pak. Kok bentuk lampau cerita Allah telah memadamkan Allah. Ya ini kan telah juga sama. Jadi nanti fi'il madi ini, kalau ini fi'il madi, dia fi'il madi juga. Jadi setelah menerangi api itu apa yang di sekitarnya, karena sudah dinyalakan api, menghilangkan pula. Jadi telah menghilangkan pula Allah cahaya mereka. Jadi sama seperti apa ini? Sebenarnya maka bercahaya itu kan karena hidup yang dicahaya itu sebenarnya. Itu kajian cahaya itu. Kalau mati yang dicahayai ya enggaklah memantul. Misalnya mata kita kan ada cahaya ini, kan apa ini menangkap. Begitu cahaya datang kan terang. Tapi kalau mata sudah mati ya enggak datang pun cahaya gelap juga gitu ya. Jadi ini contoh amsal atau misal keadaan orang yang tidak percaya tapi pura-pura percaya. Jadi yang penting kita pun dirasakan ke diri. Kalau masih ada perasaan-perasaan yang tidak enak, yang perasaan-perasaan pokoknya yang mengganggu dalam hidup lah, dalam tidak menurut firman Allah, tidak menurut kata Rasulullah, berarti belum sepenuhnya juga kita mengikuti itu. Makanya gelap juga jadinya. Terus sedikit lagi. Nah, ini lagi. Ini berapa kata ini? Coba mulai dari sini sampai sini ya. Tiga. Pertama, ya tiga ya. Pertama wa. Wa ini menurut pengetahuan apa kira-kira ini? Wow, atap. Jadi yang diatapkannya kan yang di belakang ini kan? Apa satu lagi? Neraka.
taraka ini bentuk apa pula? Fil madi. Berarti sudah tahu kita. Ini diatapkan, disambungkan kemana? Ada nggak fil madi di sini? Zahaba. Jadi dibuat ke sini. Jadi bisa juga seolah-olah begini, kalau ndak ada waw di sini, dibuat begini. Sini kan zahaballahu binurihim. Terus begini lagi. Ini kan fa'il. Dibuat pula fa'il sini. Atau di sini fa'ilnya karena dia nempel dhamir. Jadi tarakahumullahu fi zulumat. Gitu. Jadi tarakahumullahu, tidak mungkin di sini buat Allah, nanti hum ini kemana nempelnya? Jadi kalau dhamir itu kalau jadi maf'ul dia nempel sini. Ini jadi apa fungsinya hum? Sudah disebutkan. Maf'ul. Menjadi maf'ul ya. Maf'ul dari maf'ul dari tarakah. Fa'il tarakah mana fa'ilnya? Huwa Allah. Tersembunyi huwa. Ya, balik ke Allah. Kalau taraka ini artinya membiarkan atau meninggalkan. Jadi kalau menerjemahkannya di sini, dan telah membiarkan dianya Allah, atau telah meninggalkan, membiarkanlah. Telah membiarkan dianya Allah. Siapa yang dibiarkannya? Mereka. Mereka siapa ini? Allazi. Orang munafik. Bukan. Ya, mereka orang munafik. Di merah lah dibuat semua ya. Ini dibuat kuning. Enggak mau lagi buat kuning lah, sudah berwarna dia. Ini dibuka lah itu. Kuning pula. Ya, dibuat misalnya inilah, kan udah berbeda dia. Nah, jadi taraka itu fi'il madi, fa'ilnya huwa, hum menjadi maf'ul. Kalau hum di sini menjadi mudhafun ilaih karena nempel dengan kata benda. Kalau ini hum menjadi maf'ul. Kalau ini nurihim menjadi apa ini? Maf'ul. Kenapa maf'ul? Ini kan kata benda ini. Kepunyaan. Ya, kepunyaan juga sama ini. Ini yang maf'ul sendiri. Jadi fi huruf apa? Itulah lenggang kangkung. Yang dijarkan apa? Zulumati. Ya, zulumatin. Jadi kasih baris dua saja, nggak ada yang melarangnya. Jadi fi zulumatin. Jadi zulumat ini bentuk fi huruf jar. Kalau zulumat ini ada ta sama apa? Ta sama alif di belakangnya nih. Lihat ini. Kalau ada ta sama alif seperti ini, jadi bentuknya bentuk apa itu kira-kira? Tunggal, bentuk dua, bentuk banyak. Bentuk banyak. Ya, banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Cuma mirip banyak perempuan sebenarnya. Gelap itu kan nggak bisa kita menentukan itu perempuan. Cuma sama-sama wati, ya. Jadi stakeholder dia disamakan ke situ. Nah, jadi ini fi huruf jar. Kalau ini murah juga nih. Cuma la huruf ini la. La huruf nafi. Ya, huruf nafi ya. Nafi biasa, ini dipakai huruf nafi ya. Ini dibuat yub. Ini sedikit. Jadi kajian juga itu. Kenapa dipakai yub dia, tidak yap? Karena dia 4 huruf. Ya 4 huruf. Kalau yang 3 hurufnya basara, tapi yang 4 hurufnya absara. Maka kalau absara yu'absiru. Menjadi yubsiru jadinya. Sama aslama menjadi yuslimu. Nah, kalau begitu ini la nafi huruf nafi. Kalau ini bentuk apa ini? Kalau begitu sampai sini? Fil mudhari. Ya, fil mudhari. Cuma kalau ditanya jangan ragu, walaupun pakai yu dia, ini dibacakan yub sirun. Kalau yub sirun, ini kan yub si di bawahnya ini asalnya kan basara.
Ini yubsirun, shotnya baris bawah. Yubsi seperti ini. Dia aktif atau pasif ini? Aktif. 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 Aktif ya. Kecuali kalau yubsa, Baru. itu baru pasif. Jadi kalau dia aktif, mana apanya? Fa'il dari yubsirun. Hum. Ya, hum. Balik lagi ke sini. Ini balik lagi ke hum ini. Jadi kalau la artinya tidak, yubsirun melihat, ya, basir, tidak melihat mata ini. Bukan ro'a, ro'a melihat mata, tapi kalau basir ini mata hati. Jadi tidak melihat mereka orang munafik. Jadi itu makanya kalau sudah diterjemahkan ya, perumpamaan mereka orang munafik itu kalau dibuat umpamanya supaya kita bisa paham, supaya mengerti, seperti orang atau orang yang meminta dia orang dinyalakan akan api. Maka setelah memberi cahaya dianya api, apa yang di sekitarnya, menghilangkan Allah cahaya mereka orang munafik. Jadi nggak dapat pelajaran Islam itu. Dan dibiarkan Allah mereka di dalam kegelapan. Maksud kegelapan itu kan bahasa, maksudnya tindas menindas, tipu menipu, ya kicu mengicu. Pokoknya karena nggak sadar kepada Tuhan. Kalau orang yang menerima ajaran Islam jujur sama jujur, baik sama kasih sayang. Kalau enggak bermakan makanan. Kesimpulannya ditinggalkan dalam kegelapan, seluruh kezaliman yang terjadi la yubsirun, tidak melihat mereka, maksudnya tidak menggunakan mata hati. Inilah perumpamaan orang munafik. Itu jadi ilmu diberikan. Maka kita yang perlu, aku tidak menjadi orang munafik. Kalau aku nanti menjadi orang munafik, maka yang terjadi dalam hidupku adalah kegelapan. Ya, tidak tajam mata hatiku. Itulah pelajaran kita dalam rangka mempelajari menggunakan praktek pola 1 sampai 25. Tapi mungkin di sini tidak bertemu semua, cuma bertemu di antara 1 sampai 25. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Masih ada latihan nanti 2 ayat lagi. 2 ayat lagi. Cuma yang belum dipelajari ini nampaknya ini saja. Ini lama ini. Maka jawabnya nanti zahaba. Masaluhum kamasalil ladzis tawqada nara falamma adaat ma haulahu. Baru kita rasakan itu. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumat la yubsirun. Bisa kita pahami, na'udzubillah, aku tidak seperti ini, ya Rahman, ya Rahim. Aku yakin, gitu caranya. Makanya Al-Quran itu bisa terang dibaca, jelas ya. Mari nad'u ilallah, Allahumma Faqihna fiddin wa'allimnal hikmah hikmah wa taqwil wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah.